Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Nurholik. Saya dari kelas PAI 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang lafaz yang tidak jelas maknanya. Di mana di sini lafaz yang tidak jelas maknanya berisi tentang lafaz mujmal dan lafaz mutasyabih. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang lafaz mujmal. Di mana lafaz mujmal ini menurut bahasa secara etimologi yaitu ijmal, yang berarti ringkasan, global atau tidak terperinci. Jadi secara bahasa mujmal berarti sesuatu yang bersifat umum, tidak dijelaskan secara rinci atau belum diperinci penafsirannya. Sedangkan secara para ulama atau kitab, Wahbah Zuhaili mendefinisikan bahwa mujmal adalah lafaz atau kata yang tidak jelas artinya. Di samping tidak jelas artinya itu, tidak ada pula petunjuk yang menjelaskan arti global dari kata tersebut. Jadi ketidakjelasan atau kesamaran arti kata mujmal berarti dari kata itu sendiri, bukan karena faktor eksternal dari luar kata tersebut. Baik, selanjutnya dari Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan mujmal ialah lafaz yang sigotnya tidak dapat menunjukkan kepada pengertian yang dikandung olehnya dan tidak terdapat qarinah lafziyah atau tekstual atau qarinah haliyah konseptual yang menjelaskannya. Jadi sebab kesamaran pada lafaz mujmal adalah bersifat eksternal, bukan sesuatu yang baru. Baik, selanjutnya dalam kitab Al-Ihkam fi Usul fi Al-Ahkam karya Imam Syaifuddin Al-Midi di sini menjelaskan mujmal secara istilah yaitu merujuk pada lafaz yang maknanya tidak jelas atau samar sehingga memerlukan penjelasan atau bayan untuk memahami maksud sebenarnya. Jadi ketidakjelasan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan lafaz yang memiliki makna ganda atau mustarak, perubahan makna dari bahasa ke istilah syariat, atau penggunaan lafaz yang asing atau jarang digunakan. Contohnya seperti klasik dari lafaz mujmal adalah kata guru dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bisa berarti masa haid atau masa suci. Tanpa penjelasan tambahan, makna yang disebut dalam konteks tersebut tidak dapat dipastikan. Dalam menghadapi lafaz mujmal, para ulama menetapkan prinsip tawakuf, yaitu menunda pengambilan hukum hingga ada penjelasan yang jelas dan syar'i, Allah atau Rasulnya. Jika penjelasan tersebut datang dan bersifat tegas atau qat'i, maka lafaz mujmal tersebut menjadi jelas dan dapat diamalkan. Di sini saya akan memberikan dasar hukum dari lafaz mujmal, di mana dasar hukumnya yaitu terdapat dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lakukanlah solat sebagaimana kamu melihatku melakukan solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya di mana contoh ayat hukumnya terdapat dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari lafaz mujmal yang dimana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihim salaqata qur'i. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri dan atau menunggu 3 kali quru'. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang lafaz mutasyabih, di mana lafaz mutasyabih adalah lafaz yang tidak menunjukkan satu makna secara pasti karena mengandung beberapa kemungkinan makna. Baik, di mana menurut Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf, mutasyabih ini tidak dapat ditemukan dalam ayat-ayat hukum, tetapi dalam ayat-ayat bentuk lain seperti dalam bentuk huruf-huruf muqatta'ah atau terpotong-potong yang bisa terletak dari awal surah. Misalnya alif, lam, mim yang terletak pada awal surah Al-Baqarah, dan seperti ayat-ayat zahirnya, ayat itu Allah menerapkan makhluknya dalam hal bahwa dia mempunyai tangan, mata, dan tempat. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yadullahi fawqa aydihim qama, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Quran surah Al-Fat ayat 48.
Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang menurut Imam Al-Ghazali, istilah lafaz mutasyabih yaitu merujuk pada lafaz-lafaz dalam Al-Quran atau hadis yang maknanya tidak jelas atau samar sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahaminya. Lafaz mutasyabih ini berbeda dengan mujmal karena ketidakjelasannya pada mutasyabih seringkali berkaitan dengan sifat-sifat Allah atau hal-hal gaib yang berada di luar jangkauan akal manusia. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa lafaz mutasyabih adalah lafaz yang maknanya tidak dapat diketahui secara pasti kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui penjelasan dari Rasulullah. Contohnya ialah ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah seperti tangan atau wajah Allah. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya menyerahkan makna sebenarnya kepada Allah tanpa mencoba menakwilkannya secara berlebihan untuk menjaga kemurnian akidah dan menghindari kesesatannya. Baik, selanjutnya dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usul Fiqih Al-Syariah, menurut Imam Abu Ishaq Al-Syatbihi membahas tentang lafaz mutasyabih sebagian dan klasifikasi ayat-ayat Al-Quran. Menurut beliau, lafaz mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya masih umum, global dan belum jelas, seperti lafaz yang belum bersifat zahir, am, mujmal dan mutlak. Ayat-ayat ini jumlahnya sangat sedikit dalam Al-Quran dan untuk memahaminya harus merujuk pada ayat-ayat yang muhkam, yaitu ayat-ayat yang maknanya sudah jelas dan tidak perlu ditakwil lagi seperti khas, muqayyad, mubayyan dan muawwal. Imam Al-Syatbi menekankan bahwa mayoritas isi Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkam yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum, sedangkan ayat mutasyabih memerlukan penjelasan tambahan dan tidak boleh dijadikan dasar hukum tanpa pemahaman yang mendalam. Jadi, dalam menghadapi lafaz mutasyabih ini, Imam Al-Syatbi mengajarkan pentingnya memahami dan tujuan syariat atau maqasid al-syariah serta menghindari penafsiran yang dapat menyesatkan. Beliau menekankan bahwa memahami keterbatasan akal manusia dan menjangkau hal-hal gaib adalah bagian dari keimanan yang sejati. Baik, yang terakhir, menurut Ibnu Katsir menyatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui makna mutasyabih ini kecuali Allah, seperti menyangkut sifat-sifat Allah, misalnya tangan, wajah, atau istiwa, rahasia waktu kiamat. Bahkan huruf-huruf muqatta'ah di awal surat seperti alif, lam, mim, shad. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat lafaz mutasyabih adalah ayat-ayat yang tidak jelas maknanya secara lahiriah dan pengetahuan hanya diketahui oleh Allah. Para ulama bersikap tawakuf atau diam dan menyerahkan maknanya kepada Allah, namun tidak beriman bahwa semua ayat Al-Quran itu benar dan berasal dari Allah. Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada engkau Muhammad. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran yang Al-Quran dan yang lain, atau ayat-ayat mutasyabihat. Surah Al-Imran ayat 7. Selanjutnya di sini saya akan memberikan hadis penjelasannya. Terdapat dari hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 2665 yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat-ayat yang artinya Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, jelas maknanya. Itulah pokok-pokok dari isi Al-Quran dan lain-lain. Atau ayat mutasyabihat yang belum jelas maknanya bagi sebagian orang. Adapun orang-orang yang ada dalam hati mereka condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah atau tujuan yang jelek, untuk mencari takwilnya, padahal tidak ada mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada Allah Subhanahu pada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Quran surah Al-Imran ayat 7. Baik, di sini saya akan memberikan takwil ayat-ayat mutasyabihat, yaitu terdapat dalam Quran surah Hud ayat 11, di mana yang berbunyi wasna'il fulka bi'ayina, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan kami. Pentakwilan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang saling berbisik dengan pengetahuannya dan pengawasannya, demikianlah seterusnya.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak penjelasan saya dari awal hingga akhir. Semoga kedepannya bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.